Perkenalkan Bu, saya Bidani Sarwati yang bertugas pada hari ini. Ini gimana Bu? Mau periksa? Iya, sama saya tuh mau tanya Bu, kalau punya sensor itu bisa normal nggak ya? Ini anak kehamilan yang berapa? Dua. Ya. Berarti yang persalinan yang lalu itu yang sesar ya? Iya. Oh ya. Baik, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu persalinan normal setelah sesar. Tapi sebelumnya Ibu pernah dengar atau dokter pernah memberikan saran gitu? Pernah enggak? Belum sih Bu. Ibu tahu sesuatu misal boleh atau tidaknya? Nggak tahu. Enggak tahu sama sekali ya Bu ya. Ya. Baik, di sini persalinan normal dengan riwayat sesar itu sering disebut PBAC. Mudahnya seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini PBAC itu sendiri keuntungannya itu banyak sekali. Yang pertama itu tingkat kematian ibu jadi lebih rendah. Kemudian juga proses untuk pemulihannya setelah bersalin itu biasanya lebih cepat, kemudian menurunkan resiko komplikasi pada saat operasi maupun setelah operasi, kemudian juga menurunkan resiko dampak buruknya pada kehamilan yang berikutnya, kemudian juga menurunkan kejadian posisi bayi yang tidak mapan ataupun hari-hari yang tidak mapan pada kehamilan setelahnya. Kemudian juga menurunkan kejadian trombosis vena, yaitu penekanan darah pada pembuluh darah vena biasanya terjadi di kaki. Kemudian juga meningkatkan bonding atau ikatan batin antara ibu dan anak. Itu keuntungannya. Selain itu keuntungannya juga di sini untuk keberhasilan PBAC itu sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor. Nah, yang pertama itu faktornya ibu pernah punya riwayat persalinan normal sebelum persalinan SC. Jadi ada riwayat persalinan normalnya nih. Nah, itu keberhasilannya itu peluangnya lebih besar. Kemudian yang kedua melahirkan lebih dari 2 kali. Itu belum termasuk ya, jadi karena ini kehamilan kedua atau mungkin ada faktor-faktor lain. Yang ketiga itu usia ibu. Usia ibu itu kalau normalnya ya di bawah 35 ya Bu ya. Kalau 35 ke atas takutnya nanti kalau saat persalinan normal itu kan butuh kekuatan neonatal ya. Jadi takutnya nanti tidak kuat. Peluangnya kalau ibu muda ya lebih berpeluang untuk keberhasilan PBAC. Kemudian juga selain usia ibu, yaitu berat badan janin. Kalau berat badan janinnya itu normal dan tidak terlalu besar, itu biasanya peluangnya lebih besar untuk berhasil. Kemudian juga selain itu IMC ibu atau berat badan ibu yang terlalu obesitas. Jadi kalau ibu yang obesitas itu biasanya cenderung peluangnya lebih kecil, jadi harus yang normal. Kalau obesitas mungkin juga saat mengejar nanti kurang ya Bu ya, dan kesusahan dalam posisi mengejar. Kemudian tinggi badan itu juga sangat mempengaruhi untuk keberhasilan PBAC. Normalnya kan di atas 145 ya Bu. Nah, tinggi badan pun bisa mempengaruhi bentuk panggul gitu. Kemudian selain itu yaitu jarak kehamilan sebelumnya, dari persalinan sebelumnya. Ini anak pertama umur berapa Bu? Umur 2 tahun. Oh, umur 2 tahun. Nah, itu bisa saja jadi peluang untuk keberhasilan PBAC. Di sini juga
ada indikasi-indikasi untuk pelaksanaan PPAC ya Bu. Yang pertama yaitu panggulnya cukup besar, yaitu tadi ya yang tinggi badan itu mempengaruhi ukuran panggul. Misal kalau riwayat sebelumnya SC-nya kok karena panggulnya sempit ya tetap tidak bisa PPAC. Dulu riwayatnya apa ya Bu ya? Dulu persalinan lama katanya. Oh iya. Tidak bisa maju. Oh iya, itu berarti bisa ya Bu. Kemudian ukuran bayi di bawah 4 kilo. Dia normal, yang normal itu tidak terlalu besar, cukup besar. Terus posisi bayinya itu mapan. Kalau mapan itu ya berarti kepala udah di bawah. Itu besar. Kemudian juga untuk garis sayatan operasi sebelumnya itu harus letak rendah atau horizontal. Jadi kalau vertikal itu tidak bisa. Kemudian juga hanya mengandung satu janin aja, kalau kembar juga tidak bisa. Kemudian tidak ada penyakit kronis atau ini Bu ari-arinya menutupi jalan lahir atau ada kista di dalam lahir. Terus juga tidak ada riwayat operasi rahim yang benar, contohnya yaitu myomectomy atau pengambilan kista, itu juga tidak bisa. Riwayat mengalami rahim robek pada persalinan sebelumnya itu juga tidak bisa. Kemudian kalau ada indikasi, terus ada kontraindikasinya. Kontraindikasinya ya seperti tadi, bayinya memiliki berat badan yang lebih dari 4 kilo, kemudian usia ibu lebih dari 40 tahun, kemudian usia kehamilannya lebih dari 40 minggu, kemudian berat bayinya 4 kilo, terus ibunya juga obesitas, kemudian juga kehamilan sekarang ini jaraknya belum ada 2 tahun, kemudian juga ada gangguan seperti yaitu tadi prostatagravia, terus tekanan darah tinggi pada saat kehamilan preeklamsi, nah itu tidak bisa. Terus sayatan saat operasi sebelumnya itu vertikal juga tidak bisa ya Bu ya. Terus hamilnya kembar itu juga tidak bisa. Nah untuk kontraindikasi yang benar-benar tidak dibolehkan atau tidak diperbolehkan melakukan PPAC itu sendiri yaitu sesarnya lebih dari 2 kali, itu tidak boleh melakukan disarankan untuk tidak PPAC itu. Kemudian faktor lain yang berhubungan dengan untuk kejadian robekan rahim itu juga tidak bisa ya. Nah itu untuk PPAC sendiri itu mesti ada resikonya. Yang pertama resikonya yaitu kegagalan ya Bu, kegagalan saat nanti pas persalinan. Kemudian yang kedua yaitu robekan rahim, itu nanti bisa menyebabkan daratan, infeksi, bahkan kecacatan pada jadwal bayi. Terus yang terakhir itu bisa jadi mengakibatkan histerektomi atau pengangkatan rahim. Kemudian untuk persiapannya sendiri untuk melakukan PPAC itu sendiri, itu ibu harus memutuskan dan memantapkan kalau mau melakukan PPAC. Kemudian setelah itu ibu harus memilih nih mau ditolong siapa. Kalau tetap ya Bu, kalau PPAC itu walaupun bersalin normal harus didampingi dengan dokter spesialis OB atau bisa memilih jenengan. Kemudian juga ada tempat bersalin, memilih tempat bersalin itu haknya jenengan juga mau bersalin di mana. Terus kemudian memilih pendamping bersalin, mau didampingi suami atau keluarga gitu. Terus menyiapkan donor darah itu wajib ya Bu ya. Kita kalau kan kita tidak tahu kejadian apa nanti saat pas persalinan, jadi kita
harus menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian selain menyiapkan donor darah, yaitu alat transportasi untuk fasilitas kesehatan, kemudian juga biaya persalinan, kemudian juga pengambil keputusan sewaktu-waktu diperlukan tindakan atau apa, harus ada yang mengambil keputusan. Itu Bu, apakah sudah dimengerti atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah Bu. Kalau sudah, tadi apa aja Bu yang disiapkan untuk bersalin dengan PBAC tadi? Ini ada pemantapan mau ditolong sama siapa, betul. terus alat transportasinya harus disiapkan juga, terus sama pendarah darah juga harus ada, tempat bersalin, terus biaya persalinan, dan juga itu ya perlengkapan ibu dan bayi itu harus ibu.